Kembali lagi di Midnight Live. Seperti biasa kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia. Berita tersebut kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, bisnis hampers atau parsel lebaran di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Sejak awal Ramadan, para pengrajin parsel mulai kebanjiran pesanan dari masyarakat yang ingin mengirimkan bingkisan kepada keluarga, kerabat, maupun rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi. Salah satu usaha parsel di Jalan Muhammad Yamin, Mandi, terlihat sibuk setiap hari dengan para karyawan yang mengemas berbagai paket berisi kue kering, sirup, snack, dan beragam makanan ringan lainnya. Dalam sehari, pengrajin mampu memproduksi sekitar 50 hingga 100 paket parsel dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung isi paket yang dipilih konsumen. Penjualan parsel dilakukan baik secara langsung di toko maupun secara online melalui media sosial, dengan pembeli yang tidak hanya berasal dari Polewali Mandar, tetapi juga dari daerah lain, seperti Kabupaten Majene. Salah satu konsumen, Naim Irmayani, mengaku memilih membeli parsel yang sudah jadi karena lebih praktis dan memiliki banyak pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, pengrajin parsel Ica Busman mengatakan usaha tersebut telah dijalankannya selama lebih dari 10 tahun dan setiap Ramadan selalu mengalami lonjakan pesanan. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, ia bahkan menambah jumlah karyawan serta memberlakukan lembur hingga malam hari. Jika pada hari biasa produksi hanya sekitar 10 paket per hari, pada momen Ramadan dan menjelang Lebaran, jumlahnya dapat mencapai 50 hingga 100 paket setiap hari. Kondisi ini membawa berkah bagi para pengrajin karena omset usaha meningkat hingga lebih dari 200% dan mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah selama musim Ramadan dan Idul Fitri.
ajang silaturahmi bagi para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terdapat sebuah masjid bersejarah yang menjadi simbol syiar Islam di tanah Jawa dan telah berdiri hampir 2 abad. Masjid Mujahidin yang berada di Dukuh Bulu, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan ini dibangun pada tahun 1829 bertepatan dengan masa Perang Diponegoro saat Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Masjid yang berdiri di atas lahan sekitar 750 meter persegi ini didirikan oleh salah satu pengikut Diponegoro, yaitu Kyai Haji Muhammad Syafi'i, yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sragen pada masa itu. Hingga kini, bangunan masjid yang berusia sekitar 197 tahun tersebut masih kokoh berdiri, terawat dengan baik, serta tetap digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas ibadah. Memasuki bagian dalam masjid, nuansa sejarah langsung terasa melalui arsitektur bercorak Mataram Islam dan sejumlah peninggalan yang masih terjaga keasliannya. Di dalam masjid terdapat 4 pilar penyangga utama yang menjulang tinggi. 3 di antaranya masih asli, sementara 1 pilar telah diganti. Selain itu, mimbar khotbah berwarna hijau yang telah berusia ratusan tahun masih digunakan untuk khotbah sholat Jumat. Berbagai peninggalan lain seperti beduk dari kulit sapi, pintu serta jendela kayu asli juga masih terawat dengan baik. Di bagian belakang masjid juga terdapat makam keluarga pendiri masjid, yaitu Kyai Haji Syafi'i, yang hingga kini masih sering diziarahi masyarakat, terutama pada bulan Suro dalam kalender Jawa. Ratusan warga memadati alun-alun 1 Jepara untuk menyaksikan pertunjukan barongsai yang digelar dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Atraksi barongsai dan naga liong yang menampilkan gerakan akrobatik berhasil menarik perhatian masyarakat yang sedang menghabiskan waktu ngabuburit mereka menjelang berbuka puasa. Sebelum tampil di alun-alun, 2 barongsai dan 1 naga liong terlebih dahulu diarak dari pendopo R.A. Kartini, melintasi alun-alun dan berakhir di Kelenteng Jepara. Sepanjang perjalanan arak-arakan, warga tampak antusias menyaksikan serta mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Selain menjadi bagian dari perayaan Imlek, pertunjukan barongsai ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai hiburan saat ngabuburit. Terlebih di sekitar lokasi terdapat puluhan stan UMKM Ramadan yang menjual berbagai takjil. Warga berharap kegiatan semacam ini dapat terus digelar secara rutin untuk menambah hiburan sekaligus meramaikan suasana kota.
Pertunjukan tersebut juga dinilai menjadi simbol toleransi antar umat beragama, di mana masyarakat Tionghoa merayakan Imlek, sementara umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap Jepara dapat terus menjaga kebersamaan dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Ukir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.